Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, falamma balagha sa'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni asbahaka fansur ma tarak. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ahu falam yudhu wa yaqdurbanna fasallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minas shahidin as-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Terlebih-lebih nikmat yang sangat besar Allah masih titipkan kepada kita di dalam hati sanubari kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena ini adalah merupakan puncak daripada sekalian nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan ini, maka tidak akan berguna semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa Allah titipkan nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena nikmat iman dan Islam inilah yang bisa menghantarkan manusia bisa berbahagia dunia dan akhirat. Ma'asyiral jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mulia, kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan memberikan pertolongan syafaatul uzma kepada kita semua di yaumil mahsyar. Marilah kita ucapkan dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir ini, ayah ibu kita, kakek nenek kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berkumpul kelak di yaumil mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mendapatkan syafaat daripadanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah kaum muslimin muslimat, saya selaku khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan mutu kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain wahai saudaraku sekalian terkecuali takwa kepada Allah kalau kepingin bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada jalan yang lain terkecuali patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban
atau tuntunan kepada kita semua. Terlebih-lebih ini adalah hari raya Idul Adha. Yang dikatakan Idul Adha kembali berkorban. Karena sesungguhnya dalam agama Islam disyariatkan bagi kita semua, bagi orang yang mampu untuk berkorban pada hari ini. Hukum kurban itu ada beberapa pendapat. Sebahagian ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Apabila engkau telah memiliki belanja untuk makan besok atau hari ini, engkau memiliki harta yang bisa dibelikan untuk menyembelih seekor kambing atau seekor sapi atau sebahagian daripada 7 bahagian tersebut, maka wajib bagimu untuk berkurban. Sebahagian pendapat, jika hartamu atau belanjamu ada, hartamu bisa dibelikan untuk satu kibas atau kambing atau satu bahagian daripada yang 7, maka disunnahkan olehmu untuk menyembelih atau ikut berkorban. Karena kurban ini adalah satu pengorbanan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang telah Allah isyaratkan atau Allah berikan contoh sebagai pengorbanan dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Allah Ibrahim ini adalah seorang hamba Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala atau Khalilur Rahman. Beliau kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kecintaan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling dia cintai di dalam hatinya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Allah mencoba imannya Nabi Allah Ibrahim dengan mengisyaratkan atau mewahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim agar ia menyembelih anaknya. Padahal Nabi Allah Ibrahim pada ketika itu berpuluh-puluh tahun beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Maka dengan waktu yang sangat lama, maka Allah kabulkan doanya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Pada ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam berumur hampir remaja, telah bisa ia diajak bekerja, telah bisa dia disuruh. Seorang ayah kebiasaannya ada rasa bangga di dalam hati yang berkelebihan ketika kita telah memiliki putra atau putri yang hampir hendak dewasa. Ketika kita ditanya oleh kawan lama atau saudara kita atau orang lain, kamu sudah berapa anaknya? Sudah seumur berapakah yang paling besar anak? Kita akan merasa bangga pada ketika itu karena kita telah memiliki putra yang hampir dewasa. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencoba imannya Nabi Allah Ibrahim. Maka ia bermimpi atau mendapat wahyu dalam mimpinya. Karena para nabi ketika bermimpi itu adalah dikatakan wahyu yang diberikan oleh Allah melalui mimpi. Maka datanglah perintah kepada Nabi Allah Ibrahim bahwa ia hendak atau disuruh untuk mengorbankan anaknya. Pada ketika itu Allah mencoba apakah Nabi Allah Ibrahim lebih cinta kepada anaknya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika Nabi Allah Ibrahim mengajak anaknya untuk berjalan-jalan ke suatu tempat, lalu Nabi Allah Ibrahim menceritakan mimpinya. Wahai anakku Ismail, sungguh aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk menyembelihmu. Maka pada ketika itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, karena dia juga adalah keturunan anak yang soleh, dan terkabulnya doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Maka Allah berikan anak yang soleh. Apa kata Nabi Allah Ismail pada ketika itu? Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah.
Sungguh aku engkau dapatkan dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Jadi apa hikmah yang terkandung di dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim buktikan bahwa kecintaannya walaupun ia sangat mencintai anaknya Nabi Allah Ismail, walaupun dia telah merindukan anaknya berpuluh-puluh tahun, namun pada ketika datang perintah Allah untuk disembelih, maka Nabi Allah Ibrahim tidak sedikit pun ragu dan dia bertanya, mengajak, bermusyawarah kepada anaknya. Tidak langsung ia mengambil tindakan, tidak langsung mentah-mentah ia potong anaknya. Maka ia bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu hai anakku? Maka pada ketika itu Nabi Ismail, karena ia adalah anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan membanggakan, menyenangkan hati kedua orang tuanya, lalu ia berkata, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah wahai ayahku, sungguh engkau dapatkan aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Jadi hikmah di dalam kurban ini, kita sangat dianjurkan wahai saudaraku. Hari ini kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita, harta kita. Adakah kita mau berbagi? Adakah dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, kita mau mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk memberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang sekian tahun kadang-kadang belum tentu bisa memakan daging. Itulah syariat daripada kurban. Maka kurban itu disembelih, diberikan kepada orang yang meminta atau orang yang tidak meminta. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan per tahun banyak di antara kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak sampai kadang-kadang masuk daging ke dapurnya. Dia tidak pernah mencicipi karena ketiadaan harta. Karena kepingin kadang-kadang ia tahankan seleranya. Maka hari ini kita dicoba oleh Allah. Adakah kita mau berbagi? Adakah kita mengorbankan harta kita? Belum Allah minta seperti Nabi Allah Ismail, seperti Nabi Allah Ibrahim. Kita korbankan anak kita, kita korbankan sesuatu. Adakah kita lebih cinta kepada harta, kepada uang yang 3 juta daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sebagian di antara kita banyak saudara-saudara kita yang tidak tersentuh hatinya untuk berkorban, memiliki harta yang banyak. Adakah kita lebih cinta kepada uang yang 3 juta itu daripada kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral jamaah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam sebuah hadis, siapa-siapa yang Allah karuniakan kelebihan rezeki padanya, maka ia tidak berkorban. Maka Nabi mengatakan, jangan engkau dekati tempat sholat kami. Di dalam hadis yang lain, siapa yang telah mampu untuk berkorban namun ia tidak ikut korban, maka ia bukan golongan daripada umatku. Apabila ia mati, maka samalah matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Ma'asyiral jamaah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan harta kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan kecintaan kita kepada harta kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik harta itu atau tanda-tanda orang yang bersyukur akan harta yang Allah berikan, dia pergunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bersyukur dengan harta yang Allah berikan, maka engkau gunakan hartamu untuk membantu orang lain, untuk kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini Allah bersihkan hati kita, sebagaimana kita ketika menyembelih, kita niatkanlah sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita, Allah keluarkan. Allah potong di dalam diri kita sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Semoga dengan khutbah yang singkat ini, ketika kita berkurban, Allah ijabah segala doa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah ganti kecintaan kita kepada dunia diganti dengan kecintaan kepada agama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa iyyakum bima fihi min al-ayat